Salam fakta dan makna. Merangkai fakta, menguak peristiwa, dan menemukan makna. No viral, no justice. Tagar no viral, no justice mencuat pada sekitar Desember 2021 dan langsung direspon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Publik menilai polisi lamban dalam menangani berbagai kasus, misalnya kasus pelecehan seksual pegawai KPI, pemerkosaan 3 anak di Luwu Utara oleh ayahnya sendiri, kasus bunuh diri mahasiswa NWR akibat dipaksa melakukan aborsi oleh Bribda Randi Bagus, dan anggota Polsek Pulau Gadung tak seriusi laporan warga yang menjadi korban pencurian. Dan yang terakhir adalah Sulastri Irwan, anak petani dari Kabupaten Sula, Maluku Utara, yang dianulir begitu saja dari calon siswi, akhirnya diluluskan kembali sebagai calon siswi polisi wanita Bintara Polri Gelombang 2 tahun 2022, dan itu setelah kasusnya viral. Hari ini viralitas menjadi salah satu alat untuk meraih keadilan. Prosedur normal tidak bisa memberikan harapan. Makanya tagar no viral no justice dan tagar sejenis seperti percuma lapor polisi sering trending di media sosial. Tagar no viral no justice kembali muncul setelah penangkapan pengacara Alvin Lim yang menguak praktek buruk di lembaga penegak hukum di berbagai channel YouTube pesohor. Dan anak remajanya Kate Victoria Lim tampil ke publik membela ayahnya yang berani menguak kebenaran. Gadis remaja itu membuat video bertajuk Surat Terbuka untuk Joko Widodo dan Mahfud MD. Mulai saat itu, Kate berturut-turut diundang di berbagai podcast para pesohor. Salah satunya adalah podcast Akbar Faisal Uncensored. Ada masalah besar dan kronis ya dengan penangkapan atau penegakan keadilan di negeri ini. Keadilan menjadi benda langka dan mahal bagi orang lemah, rakyat kecil, dan orang yang tidak mampu membeli keadilan dari oknum aparat. Lagi-lagi dalih oknum selalu dimunculkan bila ada masalah dengan suatu institusi. Ya, alibi yang tidak kreatif sama sekali saya rasa, dan ketinggalan zaman. 100 lebih oknum yang melakukan obstruction of justice pada kasus Sambo misalnya. Apakah masih relevan sebagai masalah oknum? Hari ini penegakan hukum dan pengadilan tidak lagi menjadi benteng terakhir untuk memperjuangkan keadilan. Sehingga muncullah tagar no viral no justice, tagar percuma lapor polisi, dan fenomena sumpah kutukan atau membehala. Kepolisian berturut-turut diterpa skandal seperti kasus Sambo, tragedi Kanjuruhan yang mengorbankan 135 nyawa Aremania di altar arogansi dan kecerobohan aparat, dan Jenderal backing narkoba, mafia tambang, mafia judi, dan pirang bintang di tubuh Polri. Walaupun Presiden telah memanggil para petinggi Polri dari Mabes, Polda, dan Polres dengan tanpa ajudan, tongkat komando, telepon seluler, dan hanya bawa buku catatan dan pulpen untuk diberi pengarahan. Pertanyaannya, apakah masalah selesai dengan sebuah pengarahan? Tentu tidak. Dingin sehari tidak bisa membekukan sungai sedalam 2 kaki. Hampir bersamaan ada aksi dari Aibda HR yang mencoret-coret dinding Polres Luwu Sulawesi Selatan dengan tulisan sarang pungli, sarang koruptor. Dengan aksinya yang nekat dan membawa pesan yang jernih dan waras, Aibda HR saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa RSC Dadi Makassar untuk mendapatkan perawatan medis sehingga penyakitnya dalam tanda petik dapat disembuhkan ataukah kewarasannya dapat dibongkar. Sebuah produk yang menarik, pesan yang begitu jelas dari seorang yang diklaim
mengalami gangguan jiwa. Kenapa sepertinya upaya reformasi Polri seperti mengalami jalan buntu dan dilema? Salah satunya adalah maraknya budaya setoran, dan itu diakui sendiri oleh Kapolri. Dan inilah salah satu penyebabnya gagalnya reformasi Polri. 7 mantan Kapolri yang menyambangi Kapolri mengatakan bahwa reformasi kultural itu butuh waktu yang lama. Tagar No Viral No Justice bisa memberikan shock terapi bagi institusi ini untuk berubah. Tapi bagaimana jika sudah tidak viral lagi dan budaya setoran ini kembali marak? Dan poin pentingnya adalah semua itu butuh keteladanan. Karena seperti yang pernah diungkapkan oleh Pak Kapolri, ikan busuk dari kepalanya. Di rezim saat ini, peran Polri dan purnawirawan Polri semakin menguat menjadi fenomena dui fungsi Polri. Apakah kita sedang menuju ke arah negara polisi seperti RRT? Sekarang ini yang menempuh jalan Orwellian State, seperti yang ditulis oleh Kevin Chen dalam bukunya The Perfect Police State, an Undercover Odyssey into China's Terrifying Surveillance Dystopia of the Future. Kita tahu, menurut laporan Detikcom 17 September 2017, 60 calon jenderal Polri kuliah kerja nyata di China. Jangan sampai jalan demokrasi dan negara hukum yang sudah menjadi pilihan dalam konstitusi kita berubah menjadi jalan negara kekuasaan dan kepolisian. Apakah makna dibalik fenomena No Viral No Justice ini? Adalah mati surinya equality before the law, alias mati surinya Dewi Themis atau Dewi Keadilan. Dewi Keadilan tidak tertutup mata lagi, tidak memegang neraca secara seimbang dan mengangkat pedang ke atas untuk menakuti. Keadilan menjadi benda langka dan mahal harganya. Untuk itu, perjuangan mendapatkan keadilan bukan perjuangan yang pasif, tapi perjuangan yang aktif. Tidak ada yang bisa memberimu kebebasan. Tidak ada yang bisa memberimu kesetaraan atau keadilan atau apapun. Jika Anda laki-laki, maka ambillah, kata Malcolm X. Indonesia bukan hanya butuh orang seperti Ratu Sima, Hugeng, Baharudin Lopa, Artijo Alkostar, tapi juga Kapolri yang bisa menangkap siapa saja yang melanggar hukum tanpa pandang bulu, walau itu adalah seorang presiden. Tetap bersama Wanjaya, salam fakta dan makna.